Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah kejadian pemicu yang super meledak-ledak dari novel yang adult populer Indonesia, Argantara. Kita bakal melihat gimana sih jadinya kalau dua dunia yang benar-benar bertolak belakang, ibarat langit dan bumi, tiba-tiba nabrak satu sama lain dan ngubah hidup mereka selamanya. Coba bayangin, kalian ada di posisi ini. Amit-amit, sampai gunung berubah jadi kotak pun gue ogah jadi istri loh. Nah, deklarasi yang super dramatis dan putus asa dari Shera ini bakal jadi semacam titik awal kita buat ngebongkar ceritanya. Kok bisa sih dua anak SMA yang ibarat air sama minyak ini malah kejebak di situasi yang ya bisa dibilang mustahil banget? Bagian pertama, dua kepribadian yang sangat berbeda. Biar kalian kebayang seberapa besar plot twist di cerita ini nantinya, kita kenalan dulu nih sama karakter pertamanya, Argantara Rainan. Dia ini cowok umur 18 tahun yang, ya ampun, nakalnya kebangetan. Saking nakalnya, nama dia itu kayaknya udah dicetak permanen pakai tinta merah sih di buku catatan guru BK sekolah. Berhenti berharap jika harapanmu sangat jauh dari kenyataan. Kata-kata ini tuh pas banget buat gambarin gimana sinisnya cara pandang Arga ngeliat dunia. Dari sini aja kita bisa nebakkan kalau dia ini tipe cowok yang apatis, gak peduli sama aturan, dan pokoknya hidup tuh ya semau dia aja. Apalagi statusnya itu ketua geng yang ditakutin banget, namanya geng Agberos. Buat dia yang namanya dapat pukulan, urusan sama senjata tajam, atau diskors dari sekolah tuh, udah kayak menu sarapan sehari-hari, biasa banget. Di bawah bendera gengnya ini, dia benar-benar jadi sosok yang ditakuti. Nah, sekarang kita putar balik 180 derajat ke sosok Shera Jehani. Dia ini kebalikannya Arga banget. Shera tuh mantan wakil ketua OSIS yang super disiplin, taat aturan, dan bisa diandelin. Saking rapinya hidup dia, pihak sekolah aja sampai sering banget minta tolong ke dia buat ngurusin murid-murid bermasalah. Yang mana, tentu aja, termasuk si Arga. Bagian kedua, hukuman di sekolah. Disinilah semuanya bermula. Terus, apa jadinya kalau cewek paling disiplin sesekolah disuruh ngadepin cowok paling berantakan sesekolah? Jadi Bu Betty, guru BK mereka yang kayaknya udah kehabisan akal, ngukum Arga buat bersihin sampah di belakang sekolah. Dan tebak siapa yang disuruh ngawasin? Yap, Shera. Tentu aja, Arga yang malesan langsung nyoba nyogok Shera pakai uang 100.000. Maksudnya biar Shera aja yang ngerjain hukuman itu. Gampang kan? Tapi tunggu dulu, Shera jelas nolak mentah-mentah sogogan itu. Dia malah balik ngancam Arga pakai mitos jadul buat maksa cowok itu nurut. Dia bilang, orang tua dulu bilang kalau nyapu nggak bersih istrinya brewokan. Hahaha, ini tuh adegan yang brilian banget nunjukin gimana adu mulut mereka yang cepat, cerdas, tapi juga penuh aura permusuhan yang kuat banget. Dan Arga dong, dia mana mau kalah. Dia langsung balas pakai kalimat nakal yang bikin jantungan. Kalau ternyata istri gue tuh loh, gimana? Wow. Balasan ini nggak cuma bikin Shera kaget dan emosi, tapi juga ngebangun fondasi hubungan benci tapi terikat di antara mereka berdua dengan sangat epik. Bagian ketiga, rahasia masa lalu si pembuat onar. Oke, mari kita kupas sedikit sisi emosionalnya. Di balik jaket geng dan gayanya yang kasar, Arga ini nyimpen luka batin yang lumayan dalam. Waktu umur dia baru 3 tahun, dia kehilangan ayah kandungnya karena gagal ginjal. Dan yang bikin lebih nyesek lagi, ayahnya meninggal tepat di hari ulang tahun Arga. Sejak saat itu, Arga kayak kehilangan sosok pahlawan di hidupnya. Coba perhatiin angka 18 ini. Ini bukan sekedar umur biasa loh. Buat Arga, ini adalah titik waktu krusial yang ternyata udah ditetapin sama mendiang ayahnya dari dulu. Sebuah batas waktu rahasia yang tiba-tiba aktif dan bakal muter balik seluruh jalan hidup si Arga tanpa dia duga sama sekali. Jadi, pas banget dia ulang tahun yang ke-18, ibunya, Sonia, sama ayah tirinya, Ardi, manggil dia buat pertemuan keluarga mendadak di sebuah kafe. Mereka bilang ini urusan masa depan yang super penting. Saking pentingnya, Arga sampai dipaksa ngebatalin acara hari jadi ketiga geng Agebros. Padahal kita tahu kan seberapa pentingnya geng itu buat dia. Bagian keempat, perjodohan yang mengguncang segalanya. Nah, disinilah puncak gila dari ceritanya. Pas Arga nyampe kafe, orang tuanya udah duduk bareng keluarga lain buat ngebahas sebuah rencana rahasia. Di satu sisi ada keluarga Arga, di sisi lain ada keluarganya Shera.
Bayangin dong reaksi mereka. Arga sama Shera bener-bener syok berat ngeliat satu sama lain duduk hadap-hadapan. Arga aja saking kagetnya sampai refleks bergumam manggil Shera pakai julukan Mak Lampir. Dan boom, orang tua mereka ngejatohin kabar yang luar biasa mengejutkan. Ternyata mendiang ayah Arga ninggalin wasiat terakhir. Isinya, pas Arga umur 18 tahun, dia harus dinikahin sama anak perempuan dari sahabat lama ayahnya, Om Rudi. Yang artinya, ya Arga wajib nikah sama Shera. Gila nggak sih? Tapi ya ini yang bikin mind-blowing. Bertolak belakang banget sama sifat aslinya yang suka berontak, Arga nggak nolak sama sekali. Dia langsung nerima gitu aja. Semata-mata buat menuhin janji dan ngehormatin ayahnya yang udah meninggal. Dia bahkan untuk pernikahannya dicepetin. Dia bilang Arga mau akadnya minggu depan. Reaksi pasrah Arga ini jelas beda 180 derajat sama Shera. Ya oke lah. Mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam, Shera juga pengen nemuin cowok yang bisa nerima kekurangannya. Tapi untuk saat ini, rencana masa depan yang udah disusun rapi tuh berasa hancur lebur. Penolakan Shera benar-benar mutlak. Dan ini langsung nyiapin panggung buat konflik romansa yang bakal panas banget. Dengan Shera yang ngeser kursinya dan ngebisikin ancaman sengit ke Arga supaya cowok itu jangan pernah mimpi bisa nikahin dia, kita ditinggalin sama satu pertanyaan besar. Coba pikirin deh, gimana caranya dua musuh yang sifatnya aja saling bertolak belakang ini bisa bertahan di dalam sebuah ikatan pernikahan paksa? Bisakah kekacauan dan keteraturan nemuin harmoni atau malah mereka bakal saling menghancurkan? Menurut kalian sendiri, apa yang bakal terjadi selanjutnya?